Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 Al-Khaliq. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat semua dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku kelas 6 Al-Khaliq, marilah kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah ini bisa melancarkan kita dalam belajar KMD. Oke, anak-anakku kelas 6 Pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas bab 1, di mana bab 1 ini membahas tentang organisasi otonom Muhammadiyah, yaitu Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Telah kita ketahui bersama bahwasannya organisasi otonom itu adalah organisasi yang kemudian diberikan kewenangan sendiri untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Tapak Suci Putra Muhammadiyah, karena organisasi otonom milik Muhammadiyah itu banyak sekali. Ya, sudah kita pelajari di kelas 4 dan 5, ada Pemuda Muhammadiyah, ada Nasyiatul Aisyah, ada Hizbul Waton, ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nah, ini adalah logo dari Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan ini adalah salah satu moto dari Tapak Suci Putra Muhammadiyah, yang bunyinya adalah dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Nah, apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Yang pertama adalah legenda pencak silat Indonesia, pendekar Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang bernama Abbas Akbar. Dan yang kedua adalah sejarah berdirinya Tapak Suci. Ada 4 tahapan. Yang pertama nanti ada perguruan Cikauman, ada perguruan Seranoman, ada perguruan Kosegu, dan yang terakhir nanti baru lahirnya Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah kita bahas dulu pendekar Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang bernama Abbas Akbar. Siapa sih Abbas Akbar itu? Abbas Akbar itu mengenal pencak silat sejak di bangku sekolah dasar kelas 4 pada tahun 1983. Nah, kemudian beliau karena senang dengan pencak silat, belajarlah pencak silat selama 2 tahun. Nah, pada saat usia 11 tahun pada tahun 1985, beliau berpredikat sebagai juara nasional junior di Bali. Ya, karena memang Abbas Akbar ini suka sekali berlatih silat, karena ketekunannya itu selama 2 tahun, kemudian beliau bisa menjadi juara nasional junior di Bali. Nah, lalu kemudian pencak silat itu mengajarkan ketakwaan, kejernihan berpikir, mental, dan mempertebal iman. Inilah yang kemudian dapat dipelajari oleh Abbas Akbar dari belajar pencak silat itu sendiri. Sehingga pencak silat itu memiliki teknik yang lengkap, mulai dari bantingan hingga tendangan. Seperti yang sudah anak-anak pelajari bahwa di Tapak Suci itu ya banyak sekali teknik-teknik yang diajarkan ya. Ada pukulan, kemudian tendangan, bantingan, guntingan, dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu ungkapan yang diungkapkan oleh Abbas Akbar, yakni kalau bisa terus berprestasi, saya tentu menggeluti dunia silat sampai seumur hidup ini. Karena itu saya berusaha menjaga kondisi secara maksimal. Nah, dari apa yang kemudian sudah dilewati oleh Abbas Akbar ini, bisa kita ambil pelajaran bahwa pencak silat itu memang khususnya di Tapak Suci mengajarkan ketakwaan, kejernihan berpikir, mental, dan mempertebal keimanan. Nah, sehingga dengan itu semua kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pencak silat, khususnya Tapak Suci Putra Muhammadiyah.
selanjutnya, kita akan membahas sejarah berdirinya Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nah, berdirinya Tapak Suci Putra Muhammadiyah ini diawali dari pondok pesantren Kiai Haji Syuhada di Banjarnegara. Nah, di pesantren ini pada tahun 1872 lahirlah seorang putra yang bernama Ibrahim. Ibrahim ini adalah salah satu murid Kiai Haji Syuhada yang sangat luar biasa sekali. Ibrahim ini digembleng, dilatih oleh Kiai Haji Syuhada luar biasa sekali. Sampai kemudian beliau pernah mengurungnya di dalam kandang ayam berbulan-bulan untuk mendalami agama Islam. Nah, Ibrahim ini memiliki kemampuan bela diri dan pandai agama berkat didikan dari Kiai Haji Syuhada. Nah, luar biasa sekali. Kiai Haji Syuhada ini yang mendidik Ibrahim ini sampai kemudian beliau ini ahli bela diri dan pandai agama. Nah, keahlian bela dirinya ini banyak digunakan untuk melawan penjajah Belanda dan sampai menjadi buronan Belanda. Karena pada saat itu Ibrahim ini berada pada masa penjajahan Belanda, jadi keahlian yang kemudian dimiliki oleh Ibrahim ini banyak digunakan untuk melawan penjajah Belanda. Nah, Ibrahim ini juga memiliki kemampuan khonto. Khonto itu sebutan pencak silat pada saat itu, ya, yang kemudian digunakan untuk melawan kompeni Belanda. Nah, karena melawan penjajah Belanda, akhirnya Ibrahim ini menjadi buronan sehingga beliau lari lalu bersembunyi di rumah Kiai Haji Ali dan menikah dengan putri Kiai Haji Ali dan mendirikan pesantren Binorong. Nah, ini adalah lanjutannya. Setelah naik haji, Ibrahim berganti nama menjadi Kiai Haji Busro Syuhada dan terdengar oleh Belanda sehingga terus menjadi buronan Belanda. Jadi setelah menikah dengan putri Kiai Haji Ali itu, kemudian Ibrahim naik haji dan kemudian namanya berganti menjadi Kiai Haji Busro Syuhada. Dan karena sudah terdengar oleh Belanda bahwa Ibrahim itu ganti nama dan mempunyai pesantren, akhirnya terus dikejar oleh Belanda. Sehingga ketika dikejar oleh Belanda, beliau lari sampai ke Singapura dan belajar khonto, ya, salah satu nama bela diri pada saat itu, lalu pulang dan bermukim dulu di Tasikmalaya, rumah Haji Badrudin dan Haji Toha untuk memperdalam ilmu pencak silat. Jadi setelah dari Singapura, beliau ini ingin pulang ke Binorong, tapi sebelum pulang ke Binorong, beliau ini mampir dulu ke Tasikmalaya di rumahnya Haji Badrudin dan Haji Toha untuk memperdalam ilmu pencak silat lagi. Nah, akhirnya pada tahun 1921 dalam konferensi pemuda Muhammadiyah di Yogyakarta bertemu dengan dua kakak beradik bernama Ahmad Dimyati dan Muhammad Wahib. Nah, pada konferensi pemuda Muhammadiyah ini, Kiai Haji Busro Syuhada atau Ibrahim tadi bertemu dengan kakak beradik Ahmad Dimyati dan Muhammad Wahib. Nah, Ahmad Dimyati dan Muhammad Wahib ini juga ahli bela diri. Nah, akhirnya diangkatlah Kiai Haji Busro Syuhada menjadi guru dari Ahmad Dimyati dan Muhammad Wahib. Sebelum diangkatnya Busro Syuhada ini menjadi guru, awalnya Ahmad Dimyati dan Muhammad Wahib ini beradu ilmu atau beradu ketangkasan dengan Kiai Haji Busro Syuhada. Akhirnya sampai kemudian diangkatlah Kiai Haji Busro Syuhada ini menjadi seorang guru dari Ahmad Dimyati dan Muhammad Wahib. Nah, keduanya Ahmad Dimyati dan Muhammad Wahib ini karena sudah mengangkat Kiai Haji Busro Syuhada menjadi seorang guru, akhirnya penasaran sehingga menelusuri jejak guru pencak silatnya itu, lalu keduanya mengembara untuk belajar silat. Sepulang dari mengembara, Muhammad Wahib dan Ahmad Dimyati mendirikan perguruan pencak silat yang diberi nama Cikauman pada tahun 1925. Nah,
akhirnya masuk pada perguruan Cikauman. Perguruan Cikauman ini dipimpin langsung oleh Muhammad Wahib dan Ahmad Dimyati. Perguruan Cikauman ini melandasi diri meninggalkan ilmu pencaksilat yang mengandung kesesatan dan kemusyrikan. Karena pada saat itu di sana banyak sekali pencaksilat atau bela diri yang banyak mengandung kesesatan dan kemusyrikan, masih mengandalkan ilmu-ilmu hitam dan seterusnya. Sehingga perguruan Cikauman ini didirikan oleh Muhammad Wahib dan Ahmad Dimyati terbebas dari segala bentuk kesesatan dan kemusyrikan. Nah, pendidikan pencaksilat ini diberikan secara metodis, dinamis dan rasional dalam bentuk 15 jurus, 8 kembangan dan ketauhidan. Jadi kuncinya adalah ada di ketauhidan, yakni mendekatkan diri kepada Allah melalui bela diri. Angkatan pertama adalah M. Juraimi yang semula dari aliran lain lalu ikut perguruan Cikauman dan diberi kuasa untuk menerima murid. Nah, M. Juraimi ini adalah angkatan pertama murid dari Ahmad Dimyati dan Muhammad Wahib. Nah, dari M. Juraimi inilah kemudian karena sudah lulus dari perguruan Cikauman, beliau diberikan kuasa untuk menerima murid. Sehingga di angkatan kedua ada yang namanya M. Samsudin. M. Samsudin ini adalah pemain bola HW yang handal dan pemain PSIM Mataram Yogyakarta. Jadi PSIM itu adalah Persatuan Sepak Bola Indonesia Mataram yang tepatnya ada di Yogyakarta. Dari Samsudin inilah kemudian mendirikan perguruan Seranoman. Jadi angkatan pertama itu bernama M. Juraimi dan kemudian angkatan kedua ini ada yang namanya Muhammad Samsudin, yang kemudian dari M. Samsudin inilah berdiri perguruan Seranoman. Nah, di perguruan Seranoman ini adalah perguruan di bawah Cikauman, di mana seseorang yang ingin masuk perguruan Cikauman harus lulus dulu dari Seranoman. Jadi perguruan Cikauman itu adalah perguruan yang paling tinggi tingkatannya. Jadi punya aturan kalau ingin masuk Cikauman harus lulus dulu dari perguruan Seranoman. Nah, pada tahun 1930 kedatangan tamu dari Cina yang bernama Yap Kisan yang ingin bertukar ilmu dan melakukan latih tanding sampai rumahnya Muhammad Wahib ini roboh. Nah, Yap Kisan ini adalah tamu dari Cina yang kemudian ingin beradu ilmu, bertukar ilmu dengan perguruan Seranoman. Nah, di perguruan Seranoman ini melahirkan seorang pendekar muda bernama Muhammad Zahid. Karena meninggal pada usia yang muda, beliau tidak sempat mendirikan perguruan, tapi sempat melahirkan murid bernama Muhammad Bahri Irsyad. Nah, dari Muhammad Bahri Irsyad inilah nanti kemudian muncul perguruan-perguruan yang lain. Nah, pewaris aliran Banjaran semakin meningkat dan banyak, dan meninggallah Kiai Haji Busro Syuhada pada bulan Ramadan 1942. Tahun 1943 datanglah perwira tentara Jepang bernama Makino yang menunjukkan bela diri Jepang dan bertukar ilmu, yang akhirnya menjadi Islam dan memiliki nama Omar Makino. 1948 Kiai Haji Burhan meninggal. Situasi kacau dikarenakan pertempuran melawan Belanda. Akhirnya Muhammad Bahri Irsyad angkatan ke-6 bersama pemuda Muhammadiyah mengadakan pencak silat bernama Perguruan Kosegu. Nah, jadi dari Muhammad Bahri Irsyad inilah kemudian muncul perguruan Kosegu. Nah, ini dia perguruan Kosegu. Nama Kosegu diambil dari nama senjata khas yang diciptakan oleh Muhammad Bahri Irsyad berlafal Muhammad. Gerakan-gerakan perguruan Kosegu lebih dikenal dengan sebutan Badai Selatan karena tempat berdirinya perguruan Kosegu ini ada di Kauman sebelah selatan. Jumat 25 Mei 1951 terjadi pertarungan dahsyat antara Muhammad Bahri Irsyad dengan penganut pencak silat aliran hitam dan dimenangkan oleh Muhammad Bahri Irsyad. Jadi aliran-aliran ilmu hitam itu pencak silat itu ingin menguji ketangguhan dari perguruan Kosegu yang dipimpin oleh Muhammad Bahri Irsyad. Atas izin Allah Subhanahu wa taala,
ya, karena mereka adalah aliran ilmu hitam, akhirnya kebenaran yang akan menang dan kebatilan pasti akan kalah. Dari perguruan Kosegu ini muncul murid-murid dari Muhammad Bari Irsyad, diantaranya ada Irfan Hajam, Muhammad Jakfal Kusuma, Muhammad Sobri Ahmad, dan Muhammad Rustam Jundab. Murid-murid ini berlatih mulai tahun 1957, waktunya 4 kali seminggu, dimulai pukul 8 malam sampai menjelang subuh. Nah, akhirnya atas desakan dari murid-murid Muhammad Bari Irsyad dan persetujuan dari pembesar-pembesar perguruan pencak silat, maka pada malam Jumat 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Juli 1963 pukul 21 bertempat di pesantren Aisyah dideklarasikan Persatuan Pencak Silat Tapak Suci. Lah, inilah adalah perjalanan lahirnya Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Mulai dari pondok pesantren yang kemudian dipimpin oleh Kiai Haji Syuhada, lalu kemudian melahirkan seorang murid bernama Ibrahim, yang akhirnya Ibrahim itu kemudian menikah dengan putri dari Kiai Haji Ali dan kemudian berganti nama menjadi Kiai Haji Busro Syuhada. Lalu kemudian Kiai Haji Busro Syuhada itu memiliki murid bernama Ahmad Dimyati dan Muhammad Wahib. Nah, dari Adimyati dan Muhammad Wahib itulah kemudian muncul murid-murid dan perguruan-perguruan seperti Cikauman, Seranoman, dan Kosegu. Nah, yang akhirnya di perguruan Kosegu itu yang dipimpin oleh Muhammad Bari Irsyad, akhirnya atas desakan murid-muridnya dan pembesar-pembesar perguruan pencak silat, maka muncullah atau berdirilah Persatuan Pencak Silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah ini di tanggal 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah atau 31 Juli 1963 pada pukul 21.00 bertempat di pesantren Aisyah. Nah, akhirnya selesai sudah pertemuan kita pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan tugas kalian adalah yang pertama mengerjakan halaman 8, yaitu memetakan sejarah berdirinya Tapak Suci. Sebelum memetakan sejarah, silakan dibaca dulu tentang sejarah berdirinya Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Lalu kemudian tugas nanti ditulis di buku tulis saja, karena tempatnya kalau di buku paket terlalu kecil, dan difoto lalu dikirim melalui WA. Nah, ini sudah Pak Amam sertakan nomor WhatsApp Pak Amam. Akhirnya alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai, ya. Terima kasih atas perhatiannya Pak Amam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam memberikan materi ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Pesan Pak Amam tetap jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, jangan lupa olahraga, dan yang paling penting ibadahnya dijaga. Sholat 5 waktu nggak boleh bolong, ngajinya juga harus rajin. Oke, itu saja pesan dari Pak Amam. Kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Pak Amam mohon maaf. Pak Amam akhiri billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.